Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk duduk di majelis ilmu, taman di antara taman-taman surga yang seharusnya jadwal Ustaz Taufik Hidayah hafizahullah. Ya, hanya saja beliau sudah umroh ya. Jadi ngisi kekosongan, dan mungkin ini perjumpaan terakhir kita sama saya di bulan Ramadan tahun ini ya. Dan mungkin berjumpa sebulan kemudian. Belum tentu umur masih panjang. Jadi saya minta maaf ya karena banyak salah sama kalian. Ya, sering marah, mungkin sering berlaku yang berlebihan, tapi insya Allah itu semua karena saya cinta sama kalian. Pengen kebaikan untuk diri kalian. Apa judul kita sore hari ini? Move on, Masya Allah. Ini gagal move on semua nih. Move on bersama Ramadan. Siapa yang tahu arti move on? Apa arti move? Move gitu ya. Ya, tahuan main game ya. Move, pindah, gerak. Move itu bergerak. Move itu pindah. Ya. Itu arti move. Ya, saya ini mantan guru bahasa Inggris ya. Murid saya ini kelas 10 ya, kelas 9. Ya. Kemudian apa? Kelas 10 enggak ya? Belajar juga bahasa Inggris ya, Masya Allah. On, apa arti on? On, hidup. Nah, ini on off gitu ya. On artinya di atas, on table. Di atas. Ala, fauqo. Ya, the book on the table. Di atas meja. Berarti move on secara bahasa artinya bergerak ke atas atau pindah ke atas. Apa bahasa Indonesia bergerak ke atas? Bangkit. Apa? Bangkit. Jadi move on itu artinya bangkit dari kegagalan, dari kesedihan, dari rasa sakit. Itu move on artinya. Artinya orang yang gagal move on, dia tidak bangkit dari kegagalan, dia tidak bangkit dari kesalahan, dia tidak bangkit dari kekeliruan, dia tidak bangkit dari kesedihan. Inilah yang dinamakan dengan move on. Terus apa hubungan dengan Ramadan? Apa itu Ramadan, adik-adik? Nama bulan. Ya, Ramadan nama bulan Hijriyah yang ke-9. Yang diwajibkan kita berpuasa. Apa hubungan dan korelasi antara Ramadan dengan move on? Ayo. Apa hubungannya Pak Ustadz antara Ramadan dengan move on? Ternyata Ramadan punya lakob. Apa arti lakob? Julukan, gelar. Yaitu Syahrus Sobri. Apa? Syahrus Sobri, bulan kesabaran. Jadi Ramadan ini mengajarkan kita kesabaran. Dan dengan sabar inilah kita bisa move on dari kesedihan dan rasa hal yang kurang menyenangkan. Kata Nabi SAW dalam hadis Musnad Imam Ahmad, Saumu syahri sabr, berpuasa di bulan kesabaran. Wasalasati ayamin min kulli syahr, ditambah dengan berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Saumud dahri, maka dia dapat pahala puasa setahun penuh. Dia puasa bulan kesabaran, bulan apa? Ramadan, terus tiap hari, tiap bulan 3 hari puasa. Karena dalam Islam itu kebaikan dilipat gandakan menjadi
10. Kalau kita sebulan puasa 3 hari, berarti seperti 30 hari. Setiap tahun, setiap bulan, berarti sepanjang tahun kita berpuasa pahalanya. Makanya adik-adik jangan sampai 1 bulan berlewat kecuali kita udah puasa 3 hari. Harinya apa? Bebas. Adapun Ayyamul Bid itu hari yang terbaik, 13, 14, 15. Ya, Ustaz kalau tengah bulan itu buntu Ustaz. Saya mau awal bulan boleh, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Enggak masalah. Nah, jadi inilah kolerasi karena Ramadan mengajarkan kita sabar. Apa arti sabar? Sabar artinya imsak. Apa imsak? Imsak artinya sabar. Terus sampai hari kiamat. Sabar itu artinya imsak, menahan diri. Itu sabar. Apa arti sabar? Menahan diri. Misalnya ada teman yang nyubit-nyubitin kita. Oh, kita bersabar, tidak membalas kita nyubit. Dia menahan diri, bisa dia balas, cuman dia bersabar. Ada santri yang ngejek, santri yang lain, ente bodoh. Kita bisa membalas ucapan itu, tapi kita milih untuk sabar, tahan diri. Jadi sabar artinya menahan diri. Dari apa? Dari 3 hal. Yang pertama, menahan lisan. Menahan apa? Lisan. Dari mengucapkan ucapan yang tidak Allah ridhoi. Oh, udah ngapa harus aku nian? Oh, udah. Nah ini ucapan tidak sabar. Kenapa Allah engkau memberikan cobaan seperti ini kepadaku? Aku sering sholat, aku sering baca Quran. Tapi kenapa saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan? Tidak menahan diri lisannya dari hal yang Allah tidak sukai. Protes dengan takdir Allah. Ini yang pertama, menahan lisan dari hal yang Allah haramkan. Keluh kesah dan seterusnya. Yang kedua, menahan anggota badan dari hal yang Allah haramkan. Apa contohnya? Menampar-nampar pipi. Oh, suamiku. Pak. Ya, oh, anakku. Oh. Itu tidak sabar. Atau mengkoyak-koyak baju, merobek-robek saku. Ya, memukul-mukul pintu misalnya. Oh, piring-piring berserakan. Nah, ini berarti tidak menahan anggota badan. Nendang. Oh. Termasuk santri yang mukul santri yang lain. Ini tidak menahan anggota badannya. Kan dia ejek, hanya balas ngejek. Gitu loh. Ya. Yang terakhir, menahan hati. Oh, ini berat. Menahan hati dari mengutuk takdir Allah Subhanahu wa taala, mengingkari kehendak Allah. Kenapa harus aku? Kenapa Tuhan jahat sepertiku? Ya, kenapa saya mendapatkan cobaan seperti ini? Ini tidak adil. Tuhan tidak adil. Ini ucapan yang bahaya, adik-adik. Ustaz tidak diucapkan tapi dalam hati itu tidak sabar. Dan ini sedang dilatih di bulan Ramadan. Dan jenis kesabaran pun ada 3. Kalau tadi kan pengertian sabar. Ya, nah sekarang jenis kesabaran. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah, sabar di atas ketaatan kepada Allah. Dia sabar bangun pagi untuk sahur, dia sabar puasa, dia sabar baca Quran, dia sabar sholat tarawih. Itu butuh kesabaran karena butuh ketaatan, karena ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sabru an maksiatillah, bersabar menjauhi maksiat kepada Allah. Apa maksiat di bulan Ramadan? Pembatal puasa. Dia sabar tidak makan, dia sabar tidak minum, padahal tidak ada yang tahu. Musrif sedang tidur, CCTV nggak ada, santri-santri pada tidak ada. Nah ini makan es jeruk ini. Nah ini dia tinggalkan, ya Allah, nggak boleh, harus sabar. Ini sabar meninggalkan kemaksiatan. Dan yang terakhir, as-sabru ala alal aqdarillah, bersabar dari musibah-musibah yang menimpa kita berupa rasa lapar, rasa haus, kaki yang pegal, mata yang ngantuk. Nah, ini santri-santri kelas 7 nih,
Ya, kalau ada ya penghargaan paling banyak tidur, insya Allah banyak mendapatkan prestasi. Sholat subuh tidur, sholat zuhur tidur, sholat asar tidur, sholat isya dan maghrib, isya dan tarawih tidur. Maghrib beda tidur. Kalau maghrib tidur habis pempek di depan itu. Ya, Ustadz ada hadisnya. Oh, hadis apa? Naumu shaim ibadatun. Puasanya orang yang tidurnya orang yang puasa ibadah. Betul? Tidak betul. Ini hadisnya lemah. Hadisnya doib. Mungkin hadis ini yang jadi pegangan adik-adik kelas 7 husnuzon. Iya, oh ini kan saya puasa, Ustaz tidur pun ibadah. Masya Allah. Gara-gara hadis inilah orang banyak tidur daripada banyak baca Quran. Orang-orang awam sana. Kenapa? Karena katanya tasbih, ibadah dan seterusnya. Ini tidak betul. Nah, jadi kita dilatih untuk bersabar. Bagaimana korelasi Ramadan dengan move on? Yang pertama, Ramadan mengajarkan kita bahwa segala kesedihan dan hal-hal yang menyakitkan pasti akan berakhir. Iya enggak? Semua pasti berlalu. Haza sayamurru. Ini akan berlalu. Kenapa adik-adik sabar, enggak makan, enggak minum, lapar, haus? Kenapa sabar? Kenapa bisa kuat? Kenapa bisa move on? Karena tahu akan berakhir rasa lapar, akan berakhir rasa haus ketika Allahu Akbar, azan maghrib mendayu-dayu indah. Bisa sabar kita, kenapa? Karena kita tahu semua ini akan berlalu. Mana yang lebih adik-adik bisa bersabar? Saat sholat tarawih, ketika imam tarawih membaca surat yang kita hafal atau yang tidak kita hafal, mana yang lebih sabar? Yang kita hafal, kita tahu ujungnya di mana, ya enggak? Nah, berhenti agak bentar lagi nih. Nah, ini ya. Setelah berhenti, tahu dia. Jadi dia bisa bersabar. Kenapa? Karena dia tahu ini akan berakhir nih, berdirinya ini. Kita tahu jumlahnya 11 rakaat. 3 rakaat lagi, bismillah. Inilah prinsip kehidupan. Apapun hal yang menyakitkan, yang buat kita sedih di dunia, itu pasti akan berlalu. Lagi macet misalnya. Ya Pak Firly misalnya macet di Padat Karya ini. Wah, dah, bak mobil pula on. Tapi tidak ada macet yang abadi. Ini akan berlalu, jadi sabar. Mas Ardi misalnya membujang, jomblo. Dia paham jomblo akan berakhir. Iya. 2 tahun lagi, dia akan sabar. 2 tahun lagi saya akan menikah sama fulana. Dia bersabar. Karena itulah perempuan lebih susah bersabar karena dia tidak tahu akhir dari kesedihan ini. Padahal setiap orang punya jodohnya. Karena kesendirian pun adalah jodoh. Seandainya Allah takdirkan surga, pasti dapat pasangan. Penghuni surga. Seandainya meninggal ketika belum nikah pun dapat bidadari surga. Yang jadi masalah kalau kita masuk neraka, nggak ada pasangan di neraka. Semua jomblo di neraka. Karena itulah kita harus meyakini adik-adik segala kesedihan, kesusahan, kepayahan, kegelisahan, kegundahan, kegamangan, kegalauan di dunia itu pasti akan berlalu. Seperti rasa pegal kaki kita sholat tarawih. Kita tahu pasti 11 rakaat, tidak mungkin 2-3 ini. Beda kalau saya jadi imam misalnya adik-adik kita hari ini sholat tarawihnya lebih dari 11. Berapa rakaatnya? Kasih tahu nggak ya? Nah, itu kalian susah sabar. Kapanlah selesainya? 2-3 lewat. Karena ustadznya berpendapat tidak ada batas maksimal. Nah, mungkin ini 3-3. Lewat 3-3. Sabar tak kira-kira? Hudzaifah bin Yaman ketika dia sholat malam sama Nabi baca Al-Baqarah. Nah, makin ayat 100 selesai nih. Ternyata lanjut. Nah, 1 juz lanjut. Berarti 2 juz ini
Pas 2 juz lanjut. Noh, mungkin Al-Baqarah kelar ini. Pas Al-Baqarah selesai, ya alif lam mim lanjut dia. Meskipun di hadis itu Anisa dulu, ya ayuhan nas, Anisa lanjut. Nah, Anisa. Susah bersabar. Kenapa? Karena tidak tahu akhirnya. Jadi adik-adik pahami, hujan sederas apapun pasti akan berganti dengan indahnya pelangi atau cerahnya matahari. Hujan paling dahsyat di zaman Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salam pun berlalu. Segelap-gelap pun malam, tidak ada malam yang abadi. Sepekat segulitanya malam akan berganti dengan indahnya pagi. Kita cuman perlu sabar. Karena semua pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Bad day. Apa bad day? Tadi badai, ini bad day. Apa bad day? Hari buruk pasti akan berlalu. Hari ini dimarah Ustadz Roni. Apakah besok Ustadz Roni masih marah? Tidak. Sudah tersenyum kembali. Ya enggak? Kalian berbuat kesalahan, dihukum Ustadz. Ustadz kecewa, Ustadz marah. Apakah besok selalu marah Ustadznya? Tidak. Ayah kalian marah sama kalian karena kalian main PUBG terus dari pagi sampai malam. Ya. Apakah besoknya ayah masih marah? Tidak. Lapar akan berakhir, pegal kaki akan berakhir, rasa kantuk akan berakhir. Begitu juga segala kesedihan-kesedihan kita di dunia, minimal akhirnya sampai kematian datang. Jadikan prinsip kehidupan adik-adik. Khabbab bin Arad datang kepada Nabi, mengadukan kepedihan yang mereka alami. Mereka disiksa oleh kafir Quraisy. Dia datang kepada Nabi yang sedang bersandar di dinding Ka'bah. Ya Rasulullah, ala tastansiru lana. Kenapa kau enggak mendoakan kemenangan untuk kami? Kami disiksa, kami dizolimi, kami disakiti, sebagian kami tewas. Kenapa engkau enggak mendoakan Allah agar Allah berikan kemenangan kepada kami? Ala tad'u lana. Kenapa kau tidak doakan kami ya Rasulullah? Oh, dengar ucapan ini Nabi tiba-tiba wajahnya memerah padam. Ya, Nabi langsung menceritakan orang-orang sebelum kalian. Dia dikubur di dalam tanah dan dia digergaji kepalanya hidup-hidup belah 2. Kemudian kata Nabi, wa ma yasudduhu dzalika an dinillah. Tapi dia tetap tidak berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dia digergaji hidup-hidup dari kepala sampai ke badan belah 2. Kemudian Nabi ceritakan ada orang lain yang dikuliti kulitnya dengan sisir dari besi sampai kulit dan tulang dagingnya terpisah hidup-hidup. Wa ma yasuddu dzalika an dinillah. Tapi mereka tidak goyah, mereka tetap bersabar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, Wallahi demi Allah, Allah akan sempurnakan agama ini, Allah akan menangkan agama ini. Sampai seorang dari kalian, sampai ada seseorang berjalan dari Son'a di Yaman sampai Hadramaut di Yaman, yang jaraknya ratusan kilometer, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah dan kepada serigala yang hendak memangsa kambing-kambingnya. Artinya aman, damai, sentosa. Islam mudah mendunia. Walakinnakum qaumun tastajilun. Akan tetapi kalian, kata Nabi SAW, tergesa-gesa, terburu-buru, pengen cepat ada akhirnya, pengen cepat ada endingnya. Padahal semua pasti akan berakhir. Nikmati aja prosesnya, nikmati aja rasa lapar, rasa haus. Kenapa? Karena semua itu akan segera berakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, Ramadan mengajarkan bahwa rasa sakit kita, sedihnya kita, susahnya kita tidak kita alami sendirian.
Kalau Liverpool bilang apa? You not walk alone. Nggak ada fans Liverpoolian di sini. Kau tidak akan pernah jalan sendirian. Kalau kita mengatakan you are not alone. Ini bukan lagu Michael Jackson, bukan. Apa you are not alone, adik-adik? Kau nggak sendirian. Engkau jomblo, kau nggak sendirian, bro. Banyak orang yang jomblo di dunia ini. Engkau miskin, kau nggak sendirian. Tolong bantu anak TD. Iya, yang persiapan bukber. Engkau nggak punya orang tua, engkau nggak sendirian. Engkau itikaf, gitu ya. Engkau nggak sendirian. Ada santri-santri yang lain kok. Iya, apalagi kau kehilangan harta, kau nggak sendirian. Mana yang lebih mudah? Mana yang bisa lebih sabar? Puasa sunnah atau puasa Ramadan yang lebih mudah? Kenapa puasa Ramadan lebih mudah? Karena semua juga berpuasa. Aduh, saya lapar. Oh, teman saya juga lapar. Saya haus, teman saya juga haus. Saya pegel, sebelahin juga pegel. Sabar. Karena saya nggak sendirian. Beda kalau kita puasa sunnah. Kita lapar, teman minum es cendol. Kita haus, teman minum es dogan. Ya Allah, susah banget ya sabar karena kita sendirian. Ramadan ngajarin kita tidak ada kesedihan milik kita sendiri. Kenal sama Zulkarnain? Kenalan di mana? Tahu saja kan kenal. Zulkarnain keliling dunia. Keliling dunia. Di penghujung beliau keliling dunia, beliau jatuh sakit keras. Dikatakan tidak ada lagi harapan untuk sembuh. Sedangkan jarak dia sama rumah masih jauh. Akhirnya dia telepon, nggak ada teleponnya. Kirim surat. Ya, WhatsApp. Dear mom, wahai ibu, apa kabar? Ya, boleh nggak Zul request sesuatu? Oh, monggo Zul, silakan, gimana? Tolong ibu bikin makanan, bikin masakan. Ya, kemudian undang tetangga, keluarga, orang-orang sekitar. Ya. Makan, disuruh makan, tapi ada syaratnya. Yang boleh makan hanyalah orang yang tidak pernah ditimpa kesedihan. Ya, oh siap nak, nanti ibu laksanakan permintaan Zul. Dibikinlah masakan, makanan, rendang, mungkin ya malbi, kemudian ditambah dengan pempek adaan, lenjer dan semuanya. Tetangga diundang, keluarga diundang. Monggo silakan bapak-bapak, ibu-ibu makan. Cuman tolong syaratnya tidak boleh ada yang makan kecuali yang tidak pernah merasakan kesedihan. Tiba-tiba krik krik krik. Tidak ada seorang pun yang menyentuh makanan tersebut. Kenapa Zulkarnain request kayak gitu? Dia pengen ngajarin uminya, Mi, kalau misalnya Zul meninggal, jangan terlalu sedih. Karena semua orang juga sedih. Semua orang juga pernah kehilangan anaknya. Jadi bersabar. Ketika kita sedang lapar, haus puasa, kita tidak sendirian. Ulama mengatakan ketika saya ditimpa musibah, saya mengatakan dalam hati, musibah ini juga menimpa orang lain, aku pun jadi lebih sabar. Beda di neraka, ketika orang di neraka disiksa, dia merasa dia adalah orang yang paling dahsyat siksanya, tidak baca sabar lagi dia. Kalau kita miskin di dunia, masih mending aku 1 juta gaji, 1.000, alhamdulillah. Di saat neraka tidak bisa, alhamdulillah, karena mereka sudah punya mindset semua orang itu ringan siksanya, dia yang paling berat. Sebagaimana di surga semua orang punya mindset dialah yang paling bahagia hidupnya, padahal dia yang paling rendah kedudukannya, bisa jadi.
Cuman biar tidak ada rasa kekurangan di surga dan biar tidak ada rasa syukur di neraka, Allah buat demikian. Lihat ketika Nabi dilukai oleh seseorang, dibilang i'dil ya Muhammad, adillah kau nih Muhammad, bertakwalah kau nih sama Allah Muhammad. Kau bagi harta ghanimah ini bukan karena Allah. Kok kau kirim orang-orang Quraisy banyak-banyak, orang Ansor sedikit, nggak adil ente. Bayangin, ini Nabi dibilang kayak gitu. Ya, oleh Zul Khuwaisirah, nenek moyangnya Khawarij. Ya, karena dia nggak dapat duit, dia bilang nggak adil. Kalau dia dapat duit, adil gitu. Nabi bilang, rahimallahu Musa, sabar. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Uziya aksar min hada fasabar. Nabi Musa disakiti lebih dari ini. Dan Nabi Musa bisa bersabar. Apalagi cuman musibah ini. Karena itulah Ramadan mengajarkan kita masih banyak orang yang lebih lapar daripada kita. Kalau kita misalnya usia 25 tahun nggak punya jodoh, ada yang 30 tahun nggak punya jodoh, sabar. Wah, istri saya jelek Pak Ustadz, ada yang lebih jelek, sabar. Saya sekian tahun nggak punya keturunan, itu ada yang lebih banyak usianya, ya, pernikahannya belum punya keturunan, kita bisa bersabar. Maka Nabi mengkiaskan dengan Nabi Musa. Nabi Musa dibilang apa? Punya penyakit kelamin. Kelaminnya gini gitu. Kenapa? Karena nggak mau mandi telanjang bareng. Bani Israel hobi mandi telanjang bareng di sungai. Nabi Musa nggak mau mandi telanjang bareng, karena nggak boleh lihat aurat satu sama lain. Ya, sampai digibahin Nabi Musa, dipitnah. Oh, Nabi Musa itu begini. Sampai Allah pengen buktikan kepada orang Yahudi, Bani Israel, kalau Nabi Musa nggak kayak gitu. Suatu ketika dia mandi, dia lepas pakaiannya, dia taruh di atas batu, tiba-tiba batunya berlari. Batunya jalan. Ya, bukan pengendali tanah, bukan. Ya. Larinya kemana? Ke arah kawanan orang-orang Bani Israel. Nabi Musa kejar dong, baju saya, batu ente, jangan kabur. Dikejarnya tuh batu. Ketika orang Bani Israel, lihat Nabi Musa nggak pakai baju, ternyata nggak betul tuduhan kita kalau gini. Ya, terbukti itu, normal baik. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya Allah bebaskan dari tuduhan tersebut. Ini pelajaran kedua, adik-adik. Kita tuh nggak sendirian dapat musibah. Kita sedih itu nggak sendirian. Sebagaimana Ramadan kita lapar nggak sendirian, kita haus nggak sendirian, maka kita lebih bisa bersabar menghadapi itu semua. Yang terakhir, yang ketiga, Ramadan mengajarkan kita bahwa jika kita bersabar, musibah itu akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, bismillah, kita makan kurma, zahabaz zoma, kemudian minum air putih. Ya Allah, nikmatnya. Nikmat atau tidak? Nikmat rasanya. Kita biasa minum air putih, tapi tidak senikmat ketika kita buka puasa. Kenapa? Karena kita bersabar. Lisa'imi farhatan, kata Nabi. Ya, orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang pertama, bahagia ketika dia berbuka puasa. Baik dalam artian buka puasa di sore hari atau buka puasa di hari lebaran, berbahagia. Kenapa bahagia? Karena dia sabar. Beda kalau santri diam-diam siang-siang makan nasi goreng. Ya, minum es teh, es cendol, nggak ada yang tahu. Ketika buka puasa, dia tidak merasakan kebahagiaan seperti teman-temannya karena dia tidak bersabar. Ummu Salamah sedih kehilangan suami tercinta. Siapa? Abu Salamah. Ya, adakah suami yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ya, dia berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibah yang menimpaku, kehilangan suami yang luar biasa.
Ya, saking luar biasanya romantis. Ya, kita bikin romantis. Jadi ketika itu pernah ya Ummu Salamah bilang sama suaminya, "Bi, kalau adek meninggal, Abi nggak usah nikah lagi ya. Sebagaimana nanti kalau Abi meninggal, adek nggak mau nikah lagi. Kenapa? Karena Nabi tadi kajian bilang begini, orang yang meninggal suami pasangannya atau suaminya, kemudian dia menikah lagi, ya maka dia akan menjadi istri suami terakhir. Adek pengen sama kakak di surga, ya Umi pengen sama Abi di surga. Jangan gitulah Mi, kata Abu Salamah. Kalau seandainya Abi yang meninggal duluan, Abi berdoa sama Allah agar Allah gantikan Abi dengan lelaki yang lebih baik, lelaki yang tidak akan menyakiti hati Umi dan tidak membuat Umi bersedih. Masya Allah nih Abu Salamah. Meninggal Abu Salamah ya karena terluka dalam sebuah peperangan, berdoa dengan doa ini, wa akhlif li khairan minha, dan gantilah dengan yang lebih baik. Setelah 4 bulan 10 hari Ummu Salamah dilamar oleh Abu Bakar. Ditolak oleh Ummu Salamah. Ini boleh berarti menolak orang yang soleh ya. Yang nggak boleh itu walinya, nggak boleh. Kemudian Umar datang melamar. Ya, Umar datang melamar, kemudian ditolak oleh Ummu Salamah. Yang ketiga, baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buah dari kesabaran. Akhirnya Allah ganti dengan yang lebih baik. Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah Al-Makhzumiyah menjadi salah satu ummahatul mu'minin, ibunya orang-orang beriman. Buah dari sabar, dia belajar dari Ramadan, dia lapar, haus, bersabar, Allah ganti kebahagiaan ketika berbuka puasa. Ummu Sulaim Rumaisa atau Rumaisa, suami dari Abu Talha, ya, lahir seorang anak yang unyu dan sangat mereka cintai. Sakit demam, panas, meninggal. Kata Ummu Sulaim, jangan ada yang ngasih tahu Abu Talha, biar saya saja. Ternyata dia berdandan, dia sensor ya. Kemudian selesai dia seperti itu, barulah cerita Ummu Salamah. Singkat cerita Ummu Sulaim, singkat cerita dibilang bahwasanya anak kita sudah meninggal. Sabar Ummu Sulaim. Abu Talha nggak terima. Kenapa baru kayak sekarang cerita? Kenapa nggak semalam? Kenapa sekarang dalam kondisi seperti ini? Ngadulah ke Nabi SAW. Nabi justru mendoakan keberkahan mereka pada malam tersebut. Ternyata ketika malam tersebut Allah anugerahi seorang anak, dan nanti dari anak ini lahirlah 10 keturunan, semuanya penghafal Al-Quran. Bersabar kehilangan seorang anak, Allah berikan ganti dengan yang lebih baik. Ibnu Abbas cerita kepada Atta tentang seorang wanita, ya, Zinniro, ya, atau Ummu Zinniro atau semisalnya, atau yang lain ya, anak lupa, atau intinya Z namanya. Ya, beliau ini berkulit hitam. Dan beliau ini epilepsi. Apa epilepsi? Ayan, penyakit gila. Kadang kalang sembuh, kadang kambuh. Mau ndak adik-adik sama orang kulit hitam terus dia gila? Mau ndak? Hah? Dia berarti mau ini? Enggak. Dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya ini sakit ayan, epilepsi, gila. Doakan kepada Allah agar Allah sembuhkan penyakit saya. Apa kata Nabi SAW? Mau ndak aku berikan sesuatu yang lebih baik daripada engkau sembuh? Apa itu? Surga, jika engkau bersabar. Kalau kita jadi wanita ini, ya enak sembuh aja. Tapi dia ini wanita soleha, penghuni surga, kata Ibnu Abbas. Kalau begitu doakan, ya, aku memilih bersabar. Aku tidak usah sembuh, nggak masalah. Tapi tolong doakan kepada Allah. Ketika saya kambuh, Allah menutup aurat saya. Ini orang hitam, ya. Istilahnya tuh siapa yang nyengok? Ada uang hitam, kambuh, ayan. Kita tidak nafsu lah nyengoknya. Ya, tapi ini bukan soal itu. Tapi dia soal kesolehan seorang wanita.
Jadi kalau adik-adik seorang perempuan meskipun jempolnya cantengan, tetap pakai kaos kaki. Kenapa? Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala a'lam. Karena itulah di antara balasan terindah dari orang yang sabar adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi melewati Yasir, Ammar, ya, dan juga Sumayyah, keluarga Yasir disiksa, ya, oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabi mengatakan ucapan yang sangat indah. Sabrun ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, karena tempat kembali kalian adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita bisa sabar puasa? Karena kita yakin ada balasan yang lebih indah yang Allah sedang siapkan untuk kita. Jadi inilah move on bersama Ramadan. 3 pelajaran dari Ramadan tentang kesabaran. Yang pertama, segala kesedihan pasti akan berlalu. Lapar, haus, dahaga akan hilang ketika azan maghrib, ya, mendayu-dayu. Kemudian yang kedua, Ramadan mengajarkan kita ketika kita ditimpa kesedihan, kita tidak sendirian. Kita lapar, teman kita juga lapar. Maka kita bisa lebih bersabar terhadap hal itu. Bandingkan dengan musibah yang lebih besar. Misalnya kalian sakit, bersabar. Karena dulu waktu SD pernah sakit lebih parah. Ini alhamdulillah masih ringan, tidak sampai di rumah sakit, sabar. Ya, diejek oleh teman, sabar. Karena di SD lebih diejek, lebih dibully dia. Cuma di sini alhamdulillah sedikit yang ngejek, sabar. Ustadznya killer di sini, sabar. Karena di SD ternyata ustadznya lebih killer, gurunya lebih killer, dan seterusnya. Maka ketika kita meyakini kita tidak sendirian. Dan yang terakhir tadi, kita meyakini Ramadan mengajarkan kepada kita bahwa di balik kesedihan, di balik kesusahan, di balik musibah, hal-hal menyakitkan, kalau kita bersabar, Allah akan berikan ganti dengan yang lebih baik, minimal pahala dari kesabaran atau surga Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah memberikan kesedihan dalam hidup kita, air mata dalam hidup kita, agar Allah ingin buat kita berjumpa dengannya dalam kondisi tanpa membawa dosa-dosa. Karena kesedihan sudah menggugurkan, ya, dosa di dunia. Hatta syaukah yushakuha, bahkan sebuah duri yang menusuk pun bisa menggugurkan. Ya, begitu juga alham, kegalauan, al-huzn, kesedihan, nasab, kelelah-lelahan, itu semua menggugurkan dosa-dosa kita di dunia. Semoga kita bisa move on dari hal-hal yang menyedihkan yang menimpa kita dari Ramadan. Kita belajar dari Syahrul Sabar, bulan kesabaran, biar adik-adik semua, santri-santri semua bisa menjadi orang yang lebih move on, yang lebih kuat, yang lebih tegar. Yang ketika seseorang melemparinya dengan batu, dia menjadikan batu tersebut adalah tangga untuk menuju kesuksesan dirinya. Demikian kita belajar dari kesabaran. Dan ya, berapa hari kalian nanti libur, ya, lusa kalian udah pulang. Pesan saya, tolong nikmati kebersamaan kepada, ya, kalian dengan orang-orang terbaik yang kalian punya. Jangan banyak bukber di luar, jangan banyak main HP, tapi cerita sama orang tua yang baik-baik, yang jelek-jelek cerita sama ustadz aja, ya. Kemudian apa, kalian makan bersama mereka, ya, jalan-jalan sama mereka, ngabuburit sama mereka, buka puasa sama mereka. Nikmati momen-momen seperti itu. Karena di antara hikmah Ramadan mendekatkan yang jauh, yang biasanya merantau pulang dia mudik, ya. Maka nikmati kebersamaan ini, karena kita tidak tahu, ya, sampai mana kebersamaan ini akan Allah berikan kepada kita. Umur siapa yang tahu. Jadi jangan banyak main game, ya, dan tolong endingnya adalah 10 hari terakhir Ramadan. Jangan kalian tersepona dengan 3 kali, 4 kali khatam, 5 kali khatam, 10 harinya enggak baca Quran lagi, enggak. Itu yang paling dilihat. Innamal a'mal bil khawatim, kita bahas kemarin tentang ending, ya, tentang bagaimana Allah melihat pada akhirnya. Biar yang gagal di awal tidak bersedih, dan biar yang menang di awal tidak jumawa.
tidak sombong. Ya, jangan merasa yang sekarang sedang istiqomah dia sombong. Lihat kematiannya bagaimana. Jangan yang maksiat sekarang berputus asa karena bisa jadi ada peluang. Lihat kematiannya gimana. Itulah Allah dengan hikmahnya ya menjadikan tolak ukur kehidupan manusia ada di akhir. Lailatul Qadar bukan di awal, bukan di tengah, tapi di akhir. Nabi di Ramadan terakhir 2 kali ya khatam 20 hari i'tikaf dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan bahwasanya sebaik-baik manusia adalah yang menutup akhir kehidupannya dengan baik. Semoga kita istiqomah bisa mempertahankan amal-amal Ramadan kita di luar Ramadan, dan kita beribadah bukan kepada Allah bukan karena Ramadan tapi sampai kematian datang. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kita akhiri subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi saya mohon maaf ya karena kita sebulan mungkin tidak ketemu ya, tidak tahu apa yang terjadi ya, bisa jadi tidak berumur panjang misalnya. Jadi saya minta maaf dan terima kasih masih mau belajar bersama saya dan bersabar terhadap kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.